Ya, baik dan mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Arif Habibillah dengan NIM 2210953005. Dan di sini dengan matkul sinyal dan sistem B, saya akan menjelaskan sifat sistem dan klarifikasinya. Eh, kita langsung saja langsung ke materi yang akan dibawakan. Yang pertama itu adalah pengenalan sistem. Apa itu sistem? Sistem merupakan susunan dari elemen-elemen yang berkoordinasi membentuk suatu fungsi. Cara penggambaran sistem biasanya dengan menggunakan diagram blok. Pengenalan sistem. Sinyal adalah kuantitas fisik yang dapat diukur dan bervariasi atau berubah terhadap waktu. Contohnya saja, xt adalah besaran x yang merupakan fungsi waktu menunjukkan t. Nah, ini kita bisa lihat pada gambarnya input lalu masuk pada sistem lalu akan menghasilkan output. Nah, input di sini adalah sinyal penyebab atau eksitasi dan output di sini adalah sinyal akibat yang disebabkan oleh input yang nanti bisa kita bilang sebagai respon. Kemudian kita masuk pada contoh sistem audio amplifier. Nah, di sini pada gambar kita terdapat input XT lalu menuju pada sistem YT sama dengan KXT dalam domain T. Nanti akan menghasilkan output YT. Nah, XT di sini adalah input berupa tegangan listrik pada terminal suara dan YT merupakan berupa arus listrik pada loudspeaker. Nah, hubungan input dan output dinyatakan dengan persamaan eh, matematis YT sama dengan KX, T dengan K sama dengan gain. Lanjut, analisa sistem adalah penggunaan sistem menjadi beberapa komponen, misal pada sistem audio amplifier. Sini kita mendapatkan input VT, lalu menuju ke pon chart 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 right, lalu ke WT, menuju amplifier, menuju loudspeaker, nanti akan menghasilkan output YT. Nah, contoh sistemnya yaitu A, rangkaian RLC, dinamika pesawat terbang dan kendaraan, algoritma untuk menganalisa faktor finansial dan menentukan harga batas, algoritma pendeteksi lengkungan atau RG detection dalam pencitraan. Contoh lainnya pada pengenalan sistem yaitu sebuah rangkaian listrik dengan input yang sebanding dengan tegangan dan atau arus yang memiliki output yang sebanding dengan tegangan atau arus yang mengalir pada beberapa titik. Dua, yaitu sebuah sistem komunikasi dengan input sebanding dengan sinyal yang ditransmisikan dan dengan output sebanding dengan sinyal yang diterimanya. Tiga, sebuah sistem biologi seperti alat pendengaran manusia, telinga, dan input sebanding dengan sinyal suara yang masuk ke genang telinga dan output sebanding dengan rangsangan syaraf yang selanjutnya diolah di otak untuk mengambil keputusan informasi yang masuk, apa saja yang masuk. Kemudian sebuah manipulator robot dengan input sebanding dengan torsi yang diaplikasikan ke robot dan output sebanding dengan posisi akhir salah satu lengannya. Suatu proses pembakaran minyak dengan input berupa banyaknya bahan bakar yang masuk dan output sebanding dengan panas yang dihasilkannya. Keenam yaitu proses manufaktur di mana input sebanding yang bahan mentah yang dimasukkan dan outputnya berupa jumlah barang yang diproduksinya. Kita masuk pada klarifikasi sistem. Nah, sistem waktu kontinu, contoh sistem rangkaian RC dapat kita lihat pada gambar. Nah, rangkaian RC dapat dilihat sebagai suatu sistem waktu kontinu atau single input atau single input, single output dengan input XT sebanding dengan arus IT yang seharusnya mengalir ke sambungan paralel dan output YT sebanding dengan tegangan VCT pada kapasitor di sini. Kemudian hukum arus Kirchhoff yang bekerja yaitu ICT tambah IRT sama dengan IT. ICT sama dengan CVCT per DT sama dengan CDYT per DT dan IRT sama dengan seper RVCT sama dengan seper RYT.
Nah, bentuk persamaan diferensial linear seperti diferensial linearnya seperti berikut. C DYT per DT tambah 1 per RYT sama dengan IT sama dengan XT. Jawaban dari penyelesaian persamaan di atas itu YT sama dengan integral 0 sampai 1 seper C pangkat min 1 per RC T kurang lambda. D lambda. Sama dengan RE dikurang 1 per RC T dikurang lambda rentang lambda sama dengan 0 sampai 1. Sama dengan R1 dikurang E pangkat 1 per RC T sama dengan T besar sama dengan 0. Kemudian kita masuk pada contoh sistem pergerakan mobil. Pertimbangan sebuah mobil pada pergerakan horizontal seperti yang diberikan pada gambar 2.5 pada gambar sini. Ya. Output YT ada pada posisi mobil pada waktu T relatif terhadap suatu titik referensi. Info XT merupakan gaya yang diberikan pada mobil pada saat T. Hukum Newton kedua tentang gerak. M D kuadrat YT per DT kuadrat tambah KF DYT per DT sama dengan XT. Ditetapkan VT sama dengan DYT per DT, M DVT per DT tambah KF VT sama dengan XT. Menjelaskan untuk YT seperti berikut. YT sama dengan integral 0 sampai T seper KF 1 dikurang E pangkat KF per M T kurang lambda T lambda. Sama dengan 1 per KF lambda kurang M per KF E dikurang KF per M T kurang lambda rentang lambda sama dengan 0 sampai lambda sama dengan T. A sama dengan 1 per KF T dikurang M per KF ditambah M per KF E di pangkat pangkat KF per MT di mana di sini T besar dari 0. Respons step dapat didiferensiasi PT sama dengan DYT per DT sama dengan 1 per KF dalam kurung 1 dikurang E min KF per M T di sini T besar dari 0. Maaf. Kemudian sistem waktu di diskrit. Pengambilan sistem waktu diskrit berkaitan dengan pengambilan sampel pada waktu-waktu tertentu dari sistem yang biasanya dengan menggunakan penggunaan notasi Fn. Di sini inputnya, di sini sistemnya, dan akan menghasilkan output seperti ini. Lanjut, contoh sistem waktu diskrit. Untuk sistem pembayaran pada pinjaman uang di bank dapat dimodelkan sebagai sebuah sistem waktu diskrit dengan cara sebagai berikut. Dengan N sama dengan 0, 1, 2, sampai berikutnya. Input XN adalah sebagai besarnya pembayaran per bulan yang dilakukan untuk bulan ke N. Output YN adalah di kondisi belanja pinjaman setelah bulan ke N. Indeks N menandakan bulan input XN dan output YN merupakan fungsi sinyal yang waktu diskrit yang merupakan fungsi dari parameter N. Kondisi awal Y0 ditetapkan sebagai besarnya pinjaman yang diberikan oleh bank. Biasanya pembayaran pinjam XN adalah konstan dalam hal ini XN sama dengan C dengan N sama dengan 1, 2, 3 sampai berikutnya dan C merupakan konstanta. Dalam contoh ini XN diberikan kebebasan sebagai nilai yang bervariasi dari bulan ke bulan. Pembayaran pinjaman dapat digambarkan sebagai persamaan diferensial seperti berikut, yaitu YN dikurang 1 plus I per 12 YN kurang 1 dengan min XN di sini N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. I adalah I di sini adalah interest rate tahunan dalam bentuk desimal. Sebagai contoh, jika interest rate tahunan 10% jika sebanding dengan 0 dan 1. Terminologi I per 12Y dalam kurung N dikurang 1 dalam persamaan 2 sampai 7 adalah interest pada pinjaman dalam bulan ke N. Persamaan ini merupakan persamaan diferensial linear pada orde 1. Kemudian sistem elementer dinyatakan dengan hubungan input-output yang sederhana. YT sama dengan operasi pada XT. Relasi ini disebut karakteristik transfer. Nah, sistem elementer dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah elemen statik, yang kedua elemen dinamik, kemudian elemen aritmatik.
Elemen statik jika output hanya bergantung pada input yang saat yang sama. Sedangkan elemen dinamik jika salah satu output bergantung pada input dari waktu sebelumnya. Dan elemen aritmatik perjumpaan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita yang pertama masuk pada ya di sini kita masuk pada sistem elementer. Kemudian di sini kita masuk yang pertama yaitu elemen statik. Salah satu elemen statik adalah elemen proporsional yang dinyatakan dengan YT sama dengan KXT. Output pada waktu T bergantung pada nilai input pada T yang sama dengan diagram blok dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, elemen statiknya. Nah, contoh roda gigi seperti gambar, hubungan perpindahan angular angular roda gigi itu theta 2 sama dengan N1 per N2 theta 1. Nah, dapat dinyatakan dengan diagram blok seperti berikut ini. Nah, kemudian jenis tabel elemen statik eh, ada beberapa. Pertama di sini self limiter dengan deskripsi Y-nya sama dengan min Y0, Y0 X per X0, Y0, dan X kecil dari min X0, mutlak X kecil sama X0, X besar dari X0, dan grafiknya seperti berikut. Nah, untuk hard limiter, deskripsi Y-nya sebenarnya sama pada yang di atas, cuma berbeda pada nolnya di sini. Tuh, terus X kecil nol, X sama besar nol, X sama dengan nol, dan X besar dari nol. Dan grafiknya seperti ini. Half wave rectifier, deskripsinya Y sama dengan nol, dan Y0 X per X0, lalu X kecil sama nol, dan X besar nol. Eh, grafiknya seperti berikut. Kemudian di sini adalah full wave rectifier, Y sama dengan Y0 mutlak X per X0, grafik seperti ini. Kemudian komparator, Y sama dengan nol dan Y0, untuk nol, X kecil sama X0, dan untuk Y0, X besar nol, dan grafik seperti ini. Kemudian square law, rectifier, Y sama dengan Y0 dalam kurung X per X0 dikuadratkan, dan grafiknya seperti ini. Kedua yaitu elemen dinamik. Pada elemen dinamik atau elemen tunda atau delay elemen adalah elemen dinamik dengan bentuk karakteristik transfer YT sama dengan X dalam kurung T dikurang T0 dengan T0 adalah waktu tunda delay time tidak sama dengan 0. Input dan output satuannya sama. Nah, simbolnya seperti berikut. Nah, contohnya tentukan output YT bila input XT sama dengan X0 E min T tau per tau UT. Jawabannya itu YT sama dengan X0 E min T dikurang T0 per tau UT min T0. Elemen delay sangat berguna dalam banyak sistem, misal radar dan sonar yang memanfaatkan propagation delay. Oke. Kemudian elemen integral adalah elemen dinamik dalam dengan bentuk karakteristik transfer. YT sama dengan K integral min tak hingga sampai T, X, T, DT. Simbol integratornya yaitu seperti berikut. Nah, contohnya, eh, tentukan output dari integrator di atas bila inputnya A, sisa sistem XT sama dengan X0 UT, ya B, pulsa eksponensial XT sama dengan X0E pangkat min T per tau UT. Jawab A. YT sama dengan K integral min tak hingga sampai T X0U T dt. Karena unit setiap bernilai 0 untuk T kecil dari 0, maka YT sama dengan 0 untuk T kecil dari 0 sehingga YT sama dengan K integral 0 sampai 1 X0 dt sama dengan K X0 T T besar dari 0. Kemudian sama dengan KX0 TU T.
dan dapat kita simpulkan grafik seperti ini ya. Kemudian untuk yang B, YT sama dengan K integral integral min integral sampai T x 0 E min T per tau U T dt. Karena unit setiap step bernilai 0 untuk T kecil dari 0, maka YT sama dengan 0 untuk T kecil dari 0 sehingga YT sama dengan K integral 0 sampai T x 0 E min T per tau dt sama dengan K x 0 eh, dan seterusnya sampai nanti mendapatkan hasil x t 0 atau dalam kurung satu dikurang E min T per tau UT dan dapat dihasilkan eh, grafik seperti berikut. Eh, kita lihat sejenak karena azan. Oke, kita lanjutkan karena azan sudah selesai. Kemudian kita lanjut pada yang kece yaitu elemen diferensiator. Bentuk karakteristik transfernya yaitu YT sama dengan K X T K dxt per dt. Simbol diferensiatornya yaitu sebagai berikut, di mana inputnya XT, kemudian sistemnya yaitu D per dt K, kemudian akan menghasilkan output YT. Contoh, tentukan output diferensiator untuk X, untuk input XT sama dengan X non R dalam kurung T per tau. Jawab, pulsa rektangular kotak XT dapat dinyatakan sebagai selisih dua sinyal step. Seperti berikut. Nah, YT sama dengan K, TXT per DT sama dengan K, D per T, DT eh, X0 U T, X dikurang X0 U dalam kurung T dikurang tau. Kemudian sama dengan KX0 sama dapat hasil KX0 juga ada di kah kah gua tahu 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 T sama dengan tahu T dikurang tahu, dapat grafiknya seperti. Nah, elemen kompresi, kemudian itu elemen kompresi. Bentuk karakteristik transfernya yaitu YT sama dengan X eh, rasio kompresi T. Nah, di sini untuk XT-nya itu input dan YT-nya sebagai simbolnya yaitu seperti gambar di samping. Nah, kita masuk pada contoh. Cari output dari elemen kompresi untuk input XT sama dengan X0R dalam kurung T per tau. Jawab, YT sama dengan X eh, rasio kompresi T sama dengan X0R rasio kompresi T per tau sama dengan X0R atau dalam kurung T per tau. Tau aksen. Bentuk dari masih bentuknya masih pulsa kotak dengan tau aksennya sama dengan tau per rasio kompresi. Nah, untuk rasio kompresinya yaitu besar dari satu, sedangkan kompresi sehingga durasi YT besar dari kecil dari durasi XT. Nah, untuk rasio kompresi besar dari satu terjadi kompresi sehingga durasi YT sama dengan kecil dari durasi XT-nya seperti berikut. Dari besar nih jadi kecil. Oke, lanjut. Untuk rasio kompresi kecil dari satu terjadi ekspansi sehingga durasi YT besar dari durasi XT. Nah, jadi tadi mengecil sekarang dia tambah membesar. Yang ketiga yaitu elemen aritmatik. Eh, Elemen aritmatik terdiri dari elemen penjumlahan dan pengurangan dan perkalian simbol. Penjumlahan dapat seperti eh, di sini kita simpulkan pada sebagai sigma. Untuk perkalian kita dikalikan semuanya, yang di sini kita jumlahkan, yang di sini kita kalikan. eh, Kemudian kita masuk pada diagram blok. Nah, diagram blok sistem elementer tadi dapat dibuat dalam metode diagram blok. Nah, A koneksi seri. Contoh dari diagram blok ini, bila input X T sama dengan X0R dalam kurung T per tau dari gambar, YT sama dengan XT
KXT sama dengan KX0RT per tau, ZT sama dengan Y dalam kurung T sama dengan T0 sama dengan KX0RT kurang T0 sama dengan tau. Contoh, tentukan output ZT dari sistem berikut bila inputnya XT sama dengan X0E di pangkat min T atau UT. Nah, diagram bloknya berikut. Jawab. Dari elemen kompresi YT sama dengan X, rasio T, rasio kompresi T sama dengan X0E min rasio kompresi T per tau U, rasio kompresi T sama dengan X0E min T per tau aksen UT dengan tau aksen sama dengan T per dengan tau aksen sama dengan tau per N per rasio kompresi, dan dari kenyataan U, rasio kompresi T sama dengan UT sama dengan rasio kompresi besar dari nol, sedangkan output dari integrator DT sama dengan K integral nol tak hingga sampai T YT DT sama dengan KX nol atau aksen dalam kurung satu kurang T per T, eh, 1 dikurang E min T pangkat min T per T aksen sama dengan UT. Kedua itu koneksi paralel. Yang B, eh, contoh yaitu diagram blok seperti berikut. Tentukan output dari multiplier jika XT sama dengan X0UT. Jawab. P1T sama dengan XT sama dengan X0UT, P2T P2T-nya sama dengan XT, X dalam kurung T dikurang T0 sama dengan X0UT dikurang T0, sehingga outputnya WT sama dengan KV1T P2T sama dengan KXT, X dalam kurung T dikurang T0 sama dengan K0 KX0 kuadrat UT U dalam kurung T dikurang T0, dan dapat grafik seperti berikut. Kemudian B, koneksi umpan balik, yaitu di sini terdapat dua diagram blok yang bisa kita saksikan bersama-sama. Dan kemudian kita masuk pada sifat-sifat sistem. Sifat-sifat sistem terdiri dari kausalitas linear dan tidak bergantung terhadap waktu. Beberapa sistem yang berbeda memiliki sifat yang umum, dan sifat-sifat ini menentukan analisis dan sifat-sifat yang lain. Misalnya sistem linear akan menghasilkan output yang memiliki superposisi untuk rentang output yang luas. Masuk kemudian kita pada kausalitas. Sebuah sistem bersifat kausalitas kausal jika output tidak mengantisipasi nilai input yang akan datang. Jadi suatu output yang muncul hanya bergantung pada nilai input yang masuk saat itu saja. Semua sistem waktu nyata atau real time adalah kausal karena waktu yang berjalan maju, efek muncul setelah akibat. Bayangkan jika suatu suatu terdapat sistem non kausal yang tergantung pada harga saham besok hari, sifat kausal tidak dimiliki oleh sistem yang bervariasi secara spasial atau ruang, mereka atau perekaman suara. Secara matematik, sistem kausal dapat nyatakan dengan persamaan berikut. Sebuah sistem yang menyatakan sinyal input ke output xt menjadi yt adalah kausal jika xt YT satu Y1T dengan X2T, Y1T, dan X1T sama dengan X2T untuk semua T kecil sama dari T0. Maka Y1T sama dengan Y2T untuk semua T kecil sama dari T0. Contoh pertimbangan sebuah sistem waktu kontinu yang memiliki hubungan input atau output sebagai berikut. YT sama dengan X dalam kurung T tambah 1. Coba kita klarifikasi di sini apakah sistem ini kausal atau tidak ya. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Sistem ini non kausal. Sistem yang tadi kita lihat itu non kausal jika nilai outputnya YT adalah satu waktu T bergantung pada input di T X dalam kurung T tambah 1. Non kausalitas dapat juga dilihat dengan mempertimbangkan respons sistem untuk input detik ke suatu pulsa 1 detik seperti ditunjukkan pada gambar 2.0A, 2.8A. Dari hubungan YT sama dengan X, T tambah 1 dapat dilihat bahwa output dihasilkan dari pulsa input seperti pada gambar 2.8b. Sinyal output muncul sebelum sinyal input diberikan, sehingga dalam hal ini sistem dapat dikategorikan sebagai sistem non kausal. Sistem dengan hubungan input atau output YT sama dengan X, T tambah 1 disebut sebagai ideal predictor.
sebagian besar ahli fisika berargumen bahwa di dunia ini tidak ada prediktor yang ya ideal. Nah, di sini terdapat grafiknya. Di ini grafik inputnya dan di sini grafik outputnya. Kemudian kita masuk pada time invariant. Suatu sistem tidak bergantung waktu atau time invariant. Nah, jika sifatnya tidak bergantung pada berapapun waktunya. Sistem yang memiliki sifat tidak tergantung waktu sering juga disebut sistem stasioner. Secara matematika diskrit, sebuah sistem yang memetakan input ke output atau xn ke yn adalah time invariant untuk semua input xn dan semua pergeseran waktu n0. Nah, jika n xn ke yn, maka xn dikurang n0 maju, maka y yn dikurang n0. Demikian juga untuk sistem dengan waktu kontinu, jika xt maka yt, maka x dalam kurung t dikurang t0 maka y t dikurang t0. Contoh, pada sistem pembangkit sinyal sinus menghasilkan sebuah sinyal yang memiliki hubungan input output sebagai berikut. Yt sama dengan sin dalam kurung 2 pi pt per t besar tambah pi per 2 radian. Karena satu hal terjadi penundaan sinyal selama setengah periode atau setengah T. Coba amati apakah sistem ini time invariant atau tidak ya. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Dari persamaan dasar sebuah sinyal sinus di atas, untuk X sama dengan XT dikurang T1, di mana T1 sama dengan setengah periode. Dalam implementasinya, pada persamaan 2 sampai 16 di atas dapat didapatkan sebagai berikut. Nah, didapatkan hasil sama dengan sin dalam kurung 2 pi VT per periode dikurang pi per 2 radian. Nah, kemudian kita masuk pada linear dan non-linear. Banyak sistem yang non-linear, misalnya sistem rangkaian dioda, termistor, dinamika pesawat terbang, respons telinga manusia, model ekonometrik, nah. Tetapi umumnya fokus pada analisis sistem pada sistem yang linear saja untuk tingkat setara satu. Mengapa demikian? Karena beberapa alasan, yaitu pertama, model linear merepresentasikan keakuratan dari sifat sistem. Misal, resistor linear, kapasitor. Yang kedua yaitu mudah mengamati perubahan dari pengaruh sinyal yang kecil di sekitar titik kerja. Kemudian yang ketiga, sistem linear mudah untuk ditelusuri. Bagaimana memberikan dasar pengamatan yang mudah dan jelas. Suatu sistem kontinu diberikan linear jika memiliki sifat superposisi. Seperti jika X1T maka Y1T dan X2T maka Y2T, maka 2X1T tambah BX2T maka AY1T tambah BY2T. Kemudian kita masuk pada contoh berikutnya. Contoh pertimbangan sebuah rangkaian jika dioda ideal seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.10 ini, berikut ini. Dalam hal ini, output YT merupakan tegangan yang menghasilkan resistor dengan resistansi R2. Ya, dioda ideal merupakan suatu rangkaian terhubung singkat ketika tegangan XT adalah bernilai positif dan merupakan rangkaian terbuka jika tegangan XT bernilai negatif. Apakah rangkaian ini merupakan sistem linear? Mari kita lihat. Penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, nanti kita akan dapatkan respon yang dihasilkannya adalah sebagai berikut. YT sebagai R2 per R1 tambah R2. Nah, eh, jika input unit step dikalikan dengan bilangan skalar min 1, maka inputnya adalah U min UT dengan persamaan 2 sampai 12. Nah, kita dapatkan respon nanti 0 untuk semua T besar dari 0.
Tetapi ini tidak sebanding dengan min satu kali respon UT yang diberikan pada persamaan 2 sampai 13. Nah, kondisi ini bukan bersifat homogen dan tidak ada linear, sehingga kita dapat pula menyatakan kalau sistem ini tidak adik. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya Arif Habibillah dengan NIM 2210953005 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.